Ya. Masya'nu wujudut talabi. Masya'nu wujudut talabi. Inna masya'nu antarzuko husnal adabi. Inna masya'nu antarzuko husnal adabi. Husnal adabi. Dalam berlangsungnya hidup, dalam berlangsungnya suluk hidup lah. Urang diwujudkan ku Allah di muka bumi, diturunkan tsumma radadnahu asfala safilin, diturunkan ku Allah ka muka bumi ieu. Kemudian dalam berlangsungna hirup urang didohir sareng batin aya kebutuhan nu terpenting mah inna masya'nu tadi masya'nu antarzuko husnal adab. balik deui. Masya'nu wujudut talabi. Inna masya'nu antarzuko husnal adab. Yang terpenting mah bukan tuntutan, bukan minta-minta sama Allahnya. Seperti punya hajat dalam urusan dohir, hutang dililit, rezeki hese, inti nama lain nuntut ya Allah, anu. Intinya bukan itunya, bukan memohonnya, bukan memintanya, tapi inna masya'nu antarzuko husnal adab. Antarzuko husnal adab. Yang terpenting mah di batin kita itu ada tata krama kepada Allah. Nah, penting ya. Mengapa? Biar dunia ini materinya dan keadaannya tidak merusak nur tauhid yang ada di ruhani. Tuh, yang mesti paling kita jaga itu nur tauhid, dan kemudian memancar ke akal dan hati jadi iman. Tah, muletikna. Kalau secara umum itu yang paling kita jaga adalah yang modal paling mahal dari Gusti Allah itu yaitu iman. Iman eta muncul tina nur tauhid nu aya dina ruh. Agar supaya nur tauhid ini tetap terjaga, stabil, membesar, berkembang, dan kemudian pulang dalam berkehidupan kita nih, dalam berkehidupan, dalam rangka hidup ini kita jangan nuntut Allah. Yang terpenting mah tata karamanya. Juga bukan tidak boleh doanya bukan ngatur, tapi doanya dalam rangka meningkatkan nur tauhid juga. Seperti berdoa minta dikuatkan iman, minta diistiqomahkan dalam ibadah, minta diistiqomahkan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikut para aulia batin tuh. Dan kemudian batinnya dalam kata-kata itu sambil ma'rifat. Ini yang menggerakkan lisan ini Allah, juga bersandar ke Allah tuh. Inna masya'nu antarzuko husnal adab. Yang terpenting mah batinnya kita tata krama. Mana tata krama? Semuanya Allah itu tata krama tuh. Seperti sederhana contoh di rumah, kita berumah tangga akan jadi surga di rumah dari sejak sekarang surga kalau semuanya sudah batinnya ke Allah. Istri ngomel melotot, mata ini melihat bisik istri, telinga mendengar suara istri, batinnya Allah, antallah tuh kan. Beberapa bulan yang lalu disampaikan tauhid itu tingkatannya secara singkat: 1 tauhid huwa, kelasnya 2 tauhid anta, 3 tauhid ana. Huwa berarti Allahnya masih gaib. Kalau anta sudah anta Allah semua, sudah jadi Allah semua oleh batinnya, sekaligus dirinya. Nyeri huntu,
karena awak nyet-nyet tapi hatinya antallah, engkau Allah yang menciptakan penyakit ini dan rasa sakit ini, juga engkau yang akan mengangkatnya. Nyeri suku awak nyeri ya hubungan jeung awak, tapi batinnya tetap antallah. Ya Allah, engkaulah yang menciptakan rasa sakit itu dan penyakit itu di dengkul, nyut fisiknya jeung fisik jeung rasa nyeri, tapi hati mah henteu kana nyeri, hatina ka Allah antallah. Itu tauhid anta. Tauhid ana sudah anallah semua, Allah semua. Nah itu sampai sana, dan sampai sana itu tak akan bisa, hanya baru bisa wawasan, kemudian pemahaman, merasakan, menemukan itu tak akan tembus ke ana itu kecuali kitanya pindah alam. Itu marifat alamnya mesti di malakut, fisik nah hirup di bumi, ruh nah di langit. Muntah gitu atau moel malak beunang malak kabetak dicocok-cocokkeun ke malak kabetak eta mah karena bukan kawenya. Al paham, hanya bisa memahami kalau sampai anak tauhid anak itu dat itu ruhnya mesti pulang pertama, kedua dan ketiga. Kelas marifat kelas buminya, kelas ilmu, kelas pemahaman. Marifat kelas langitnya etalah sifat Rasulullah mulai sempurna dina dirina untuk kelas malakut sab'us samawat 7 lapis langit. Naik dari kelas jadi sultan, berarti jadi raja, jabarut alamna, etalah penguasa, etalah paku-paku. Terus sampai lahut, etalah gaus, sampai selesai. Seperti mendengar itu kan bisa dipahami, bisa diketahui dan hanya bisa dipahami, tak akan bisa ditemukan. Seperti kasih tahu wawasan tentang garam, uyah teh asin. Ngabejaan deh, uyah teh asin, uyah teh asin. Sejuta orang ngasih tahu garam itu asin, tapi kalau lidah kitanya nggak bertemu dengan garam akan tahu asin nggak? Nggak bakalan tahu. Hanya tahu ilmu tentang garam, bukan tahu garam. Begitu juga agama. Begitu juga agama. Kalau agama baru diterima dengan akal, belum diterima dengan hatinya, maka tak akan tahu agama. Maka supaya hatinya tahu ya dibukakan hatinya, kuncinya gemboknya dibuka, jerak, tah asup barek. Oh, nyanya. Kemudian dikenal ganjeng para petugas, kenal mulai kenal. Nah, gembok buka dah. Ayo teruskan. Nur asup kana hate.